dalam rangka untuk melindungi kita dalam rangka tampaknya gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan kami sahabat cendekia di channel Andalas Cendekia. Sahabat semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang dokter muda dan energik, penuh dengan keilmuannya, dan kita akan gali-gali sahabat semuanya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini baru pertama Pak Dokter ke Andalas Cendekia ya? Iya betul. Iya baru pertama. Ya beginilah Andalas Cendekia Pak Dokter, yang kita hari ini baru 10 tahun Andalas Cendekia yang ikut membersamai berkontribusi terhadap pendidikan Darmasraya. Begitu ya Pak Dokter. Oke, kita akan bincang-bincang dulu. Pak Dokter, namanya mohon maaf, boleh kenalan? Boleh ya. Nama saya Dr. Ahmad Rizky Subki, tapi biasanya di kampung populernya Dokter Subuh. Masya Allah. Ada nggak sebuah sejarah kenapa dipanggil Dokter Subuh? Katanya dulu ceritanya Ya. waktu lahir pas azan subuh. Masya Allah, berkah ini, berkah subuh ini. Ya, Jadinya aslinya dipanggil mana Dokter. Pak Dokter? Baik, aslinya saya lahir di Damansraya, Sumatera Damansraya. Barat, ya betul. Cuma kedua orang tua aslinya dari Kota Madiun, Jawa Timur. Nah, jadi besarnya SD di SD Madiun di Prambon tepatnya. Kemudian pas SMP SMA-nya di Pondok Pesantren Mahat Az-Zaitun Indramayu. Indramayu. Ya, jadi besarnya di Jawa. Baru pas saat universitas kedokteran di Universitas Andalas ya, Andalas di Padang, dan baru pulang kampung. Pulang kampung. Ya, tinggalnya di Darmasraya di mana nih? Di Kampung Baru. Kampung Baru di sini juga? Kita mau. Masya Allah, rupanya di sini. Iya, iya. Kita baru tahu hari ini bahwa ternyata ada Dokter Subuh yang memang orang Kampung Baru gitu ya. Masya Allah, senang berjumpa dengan dokter ini, yang nanti sahabat semuanya kita akan gali tentang ilmu-ilmu kedokteran, terutama yang sekarang lagi hot-hotnya tentang vaksinasi gitu ya. Oke, sahabat semua yang dirahmati Allah, sekarang Dokter Subuh ini itu dinas di mana? Puskesmas Sungai Dareh. Puskesmas Sungai Dareh, sahabat semuanya, yang sekarang salah satu bentuk daripada untuk ininya ya, sebelum vaksinasi itu di apa namanya? Di screening dulu. Screening dulu. Nah. Dan Dokter Subuh ini adalah orang yang screening, Ya. sahabat semua, sebelum di Suntik. sebelum Berikan vaksin. diberikan vaksin gitu ya. Oh ini bisa atau enggaknya itu di screening dulu oleh Dokter Subuh ini, sahabat semua. Makanya sahabat semuanya tetap berada di channel Andalas Cendekia ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share terhadap channel Andalas Cendekia ini. Baik, sahabat semuanya, kita langsung saja, dan kita tidak sabar untuk bertanya-tanya tentang Dokter Subuh ini, tentang vaksinasi ya, vaksinasi. Oke, dokter, kenapa sih sebenarnya vaksin itu hari ini memang diberikan kepada masyarakat? Ya. Jadi kan kita sedang mengalami pandemi. Pandemi itu artinya suatu penyakit Ya. yang menyeluruh hingga mendunia, yang menyebabkan kesakitan banyak orang, serta banyak juga menimbulkan kematian di banyak orang yang sifatnya cepat sekali. Nah, nama penyakit ini kan COVID-19. Ya. Nah, dengan adanya vaksin ini merupakan salah satu cara untuk meredamnya gitu. Nah, sebenarnya vaksin ini bukan hal yang langka, sudah banyak gitu. Contohnya waktu anak-anak kita kan masih kecil itu diimunisasi. Nah, imunisasi itu sebenarnya nama lain dari vaksinasi gitu. Jadi
dikenalkan dengan penyakit yang mau kita cegah Ya. dan harapannya Ya. kita terhindar atau setidaknya kalau kena itu gejalanya jadi ringan. Jadi kayak gitu ya, hati-hati kalau divaksin bukan berarti anti COVID, bukan, tapi ketika divaksin harapannya ada yang bisa kita berdoa 100% untuk terlindungi nggak kena, tapi kalaupun kena harapannya nggak sampailah kita sampai gejalanya yang berat sampai perlu dirawat seperti itu. Sampai perlu pakai apa tuh? Ventilator, nah itu yang ya. paling parahnya itu. Iya, parah ya. Baik sahabat semuanya, jadi vaksin itu hari ini ya diberikan kepada masyarakat Indonesia ya. Dan kita semua hendaknya itu dalam rangka untuk membentengi diri kita. Kalaupun nanti kita kena COVID-19, hendaknya gejalanya tidak separah yang sudah ada sampai pakai ventilator, sampai Ya dirawat, sampai bahkan yang paling parah ya meninggal kan, Meninggal, ya. gitu ya. baik, sahabat semuanya. Oke. Jadi alasannya itu sahabat semuanya dalam rangka untuk melindungi kita, dalam rangka untuk membentengi kita, divaksin supaya gejala daripada COVID-19 itu tidak terlalu parah. Bukan berarti anti ya, bukan berarti tidak mungkin terkena gitu ya. Ya, kan sebenarnya kan dalam tahap penelitian dalam kedokteran itu obat ataupun vaksin apapun yang bentuknya nanti yang dimasukkan ke tubuh manusia itu harus banyak melakukan tahap penelitian. Namun karena ini adalah sifatnya darurat, nah jadi cepat. Tahapannya memang pertama pada binatang dulu, sudah berbinatang, nanti ke orang-orang yang sehat kita ambil sampelnya berapa gitu kan, dan baru nanti ke ini. Nah itu pun perkembangannya panjang gitu nanti. Nah tapi karena ini tahapnya sangat darurat, jadi banyak tuh negara-negara yang berpacu untuk itu. Nah makanya kan namanya kenapa dibilang vaksin gotong royong, jadi kita pakai semua vaksin, pokoknya ada vaksin yang mana itu yang kita pakai. Nah yang sekarang yang siap di Indonesia tuh vaksin Sinovac yang produksi dari negara Cina, dan yang baru AstraZeneca yang dari United Kingdom ya, dari Inggris. Nah, tapi yang udah banyak itu vaksin yang kita berikan yaitu Sinovac kayak gitu ya. Baik, sebelum situ Pak Dokter, mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan dulu tentang apa itu vaksin dan prosesnya bagaimana, sehingga memang hari ini kan banyak masyarakat ya, guru sebagainya itu pada takut untuk divaksin gitu ya, karena beberapa mungkin berita itu apa benar atau enggaknya dan sebagainya. Tapi mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan dulu apa itu vaksin sih. Oke, jadi vaksin ini adalah penyakit yang dilemahkan atau dimatikan, atau bagian dari penyakit ini. Nah, yang ini kan virus ya, kita kan COVID ya. Nah yang dimatikan nanti kemudian kita masukkan ke tubuh calon penerima vaksin supaya nanti tubuh kita mengenal penyakit itu yang di sini adalah COVID. Jadi nanti ketika beneran datang COVID, kita langsung siap. Jadi ibaratnya ini nih pemanasan, latihan. Nah, sama lah kayak tentara kan nggak langsung ngelawan teroris ya. Atau langsung ngelawan orang jahat kan enggak. Mereka kan latihan dulu di lapangan, masuk ke hutan. Nah, banyak lah seperti itu kan. Nah, baru nanti ketika ketemu langsung mereka langsung siap. Enggak sekonyong-konyong langsung kena penyakitnya, enggak. Nah, jadi yang ada banyak macamnya gitu, caranya gitu. Contohnya kalau yang Sinovac ini itu tuh virus yang dimatikan. Nah, jadi kalau dimatikan artinya atau bahasa ininya agak ilmiahnya inactivated. Nah, jadi dimatikan, Dimatikan atau dilemahkan? Dimatikan, inactivated, dinonaktivasi. Nah, kalau yang Sinovac ini ya. Nah, Sinovac ini sebenarnya nama perusahaannya, nama ininya CoronaVac vaksin. Nah, tapi kan populernya orang Sinovac ya, nggak masalah. Nah, itu tuh dimatikan. Nah, jadi sebenarnya nggak mungkin kalau misalnya setelah divaksin, wah kok saya malahan kena COVID. Itu nggak mungkin. Nah, kalau yang AstraZeneca yang dari
yang dari Inggris itu, jadi protein dari yang coronavirus itu, COVID itu dimasukkan ke virus lain. Nah, virus lain ini virus yang sama yang bikin flu kita biasa, kan biasa nih kita setahun sekali biasanya adalah demam-demam sehari 3 hari gitulah, biasa sekali setahun lah kan biasanya. Nah, itu dimasukkan ke situ, nanti dimasukkan ke orang gitu. Nah, makanya kalau jangan heran kalau ada yang demam itu merupakan proses yang biasa kayak gitu. Nah, satu produk vaksin dengan vaksin yang lain berbeda. Efektifnya ada yang bisa melindungi tidak terkena penyakit itu 65%, contohnya Sinovac. Nah, 65% itu artinya kemungkinan kalau divaksin 65% tidak kena penyakit corona, COVID. Nah, contohnya yang populer kan yang tinggi itu yang dari Amerika ya, tapi kita belum dapat ya, itu Moderna itu sampai 90%-an lah Pfizer. Nah, artinya 90% nggak kena COVID. Tapi kan masih ada 10%. Nih, kalau namanya lagi takdir Tuhan mengatakan kamu termasuk yang 10% kena walaupun udah divaksin. Nah, kan kayak gitu. Nah, tapi yang kita kejar sebenarnya bukan itu. Yang dikejar adalah efektivitas terhadap efek dari COVID itu gitu. Jadi misalnya kalau kena udah divaksin 2 kali ya, jangan sampai cuma sekali. Kalau sekali itu cuma efektivitasnya mungkin dia setengah lah, namanya juga 1 kan. Nah, gampangnya gitu. Nah, kalau udah 2 insya Allah lah 100%. Nah, jadi kalau misalnya kena COVID, maka nanti kan efek dari COVID itu cuma ringan gitu. Dan melindungi 100% dari rumah sakit. Kita doakan kayak gitu gitu. 100%-nya kayak gitu dari rumah sendiri. Isolasi di rumah sendiri gitu. Nah, itu cara pakainya tadi ya kayak Sinovac itu disuntik kalau sudah di screening. Nah, di screening itu nanti diceknya tekanan darah, suhu. Nah, kemudian apakah ada penyakit-penyakit yang menghalangi untuk dilakukan vaksin. Kalau tidak ada, ya udah kita vaksin kayak gitu. Tapi satu ingat, vaksin ini sifatnya tidak diwajibkan gitu ya. Cuma seperti itu. Nah, kalau divaksin, perlindungannya lebih baik insya Allah gitu. Baik sahabat semuanya, ya mungkin sudah jelas ya bahwa proses vaksin itu adalah virus yang dinonaktifkan. Dan kemudian supaya ketika ada virus yang masuk langsung bisa merespon begitu ya, secara imun tubuh kita sudah terlatih kan lebih enak untuk meresponnya. Dan kemudian kalaupun juga terinfeksi juga, maka dampaknya tidak separah dengan yang tidak divaksin. Gitu. Baik sahabat semua, kita semakin menarik, kita akan kembali lagi tentang vaksin ini. Tapi kita silahkan dulu Pak Dokter untuk minum terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Silahkan pilih air putih atau mau. Baik sahabat semuanya, alhamdulillah karena kondisi panas ya kita minum jus terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Pak Dokter, pertanyaannya adalah bagaimana ini tentang kehalalannya dan kemudian amannya ya. Kan mungkin banyak yang kita kan terutama Indonesia kan hampir sebagian besar muslim kan. Nah satu dari MUI sendiri itu sudah membolehkan gitu kan. Kan kita kan salah satu ininya kan dari MUI ya sebagai puncaknya kalau untuk seperti ini gitu. Nah, kedua bahan pembuatannya itu ada yang memang bahan pembuatannya itu dari bahan-bahan yang kita bilang wah kayaknya ini bahan-bahannya masih meragukan gitu, katakanlah dari babi dari itu kan. Nah, cuma itu tidak murni seperti itu gitu. Jadi bahan yang mirip seperti dari babi itu pun kan enggak 100%, maksudnya
daging babi habis itu itu enggak, seperti itu enggak. Nah, toh kalaupun seperti itu harusnya MUI kan melarang kan ya. Nah, Iya. seperti itu. Kedua pun saya tidak terlalu ahli dalam agama, cuma saya pernah ini katanya. Darurat itu tubihul madurat katanya. Ya. Hal-hal yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Nah, katanya seperti itu kan. Nah, kebetulan kita kan sedang darurat ibaratnya ya. Nah, rasanya bisa lah kita berikan seperti itu. Baik. Eh, Berarti yang jelas bahwa MUI sebagai sebuah lembaga fatwa ya sudah menyatakan bahwa vaksin yang hari ini Ya. diberikan Sinovac ya, Sinovac itu dinyatakan halal dan bisa diberikan Aman. aman. Oke. Sahabat semua. Selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya adalah terus bagaimana dengan berita-berita bahwa ada yang masalah ketika habis diberikan Iya, daripada Iya, betul. vaksin itu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Betul. Nah, kita juga nggak bisa maksudnya menutup-nutupi gitu. Kita harus terbuka gitu. Nah, tapi kita juga harus objektif melihatnya gitu. Iya. Kita vaksin yang sudah diberikan dosis 1 itu data terakhir yang saya lihat itu sekitar 13 juta. Kemudian Bahkan kemarin tadi malam kalau nggak salah itu 15 juta. mungkin itu. Ya. Saya nggak sering melihat Ya. kayak gitu ya. Ya. Data-data itu kan sering terupdate mungkin ya 15 juta. Nah, yang sudah katakanlah setengahnya berarti kan sekitar 7 juta lah ya. Ya. Yang sudah 2 kali kan yang dosis 2 lengkap. Nah, dari data dari sebanyak itu Iya. kan yang masuk berita paling cuma 1, 2 ya enggak? Ya, 1, 2, 3 kayak gitu. Ya. Dan kalaupun seperti itu, kalau memangnya berbahaya dan tidak boleh diberikan, saya yakin gitu pemerintah akan menyetop gitu. Nah, ada beberapa kasus mungkin nih yang misalnya yang terakhir ya, contohnya ada yang tiba-tiba jadinya lumpuh ya, ada. Nah, kita nggak bisa cepat gitu, jadi hati-hati melihat suatu masalah gitu, melihat dari media tuh hati-hati gitu. Bukan menyalahkan media enggak, tapi media kan menyampaikan apa yang ada kan. Nah, kita harus gali juga gitu dari sisi satu. Nah, itu kan kasusnya baru. Nah, baru kemudian kan diobati. Nah, contohnya kasus kemarin ternyata yang menerima vaksin ini ternyata dia punya penyakit. Nah, penyakitnya memang penyakit saraf. Nah, yang lumpuh tadi. Ya, penyakit saraf kan di seluruh tubuh dia, penyakit namanya Guillain-Barré syndrome. Jadi itu suatu penyakit imunitas autoimun. Autoimun itu artinya sistem imun tubuh kita mengkhianati diri kita sendiri dan malah menyerang tubuh kita sendiri. Nah, mungkin memang pencetusnya vaksin gitu. Nah, dan mungkin kalau nggak divaksin bisa jadi gitu, saya kan nggak tahu, maksudnya tidak bisa memperkirakan ke depannya ya. Siapa tahu besok waktu dulu sudah tua, baru ketika ada penyakit lain bisa timbul juga gitu. Kebetulan saat ini sudah sedang divaksin, makanya dia timbul. Toh sekarang dia sudah bisa jalan lagi, sudah ada ini lagi. Nah, sekarang udah bisa jalan lagi. Udah mulai berbaik lagi, udah ini lagi. Nah, itu guru juga kok. Betul. Iya, guru ke ibu-ibu itu kalau nggak salah ya. Itu daerahnya saya lupa, tapi Pulau Jawa ya. Nah, sudah dirawat sini. Jadi dan jangan khawatir kalau ada apa-apa, pemerintah tidak akan lepas tangan. Kita ada namanya komisi KIPI ya. Komisi ikutan pasca imunisasi. Jadi kalau misalnya ada efek samping setelah imunisasi, kan ada tuh nanti dikasih kartu tuh yang di part 2 tuh. Nah, nanti hubungi aja di situ gitu. Nah, nanti akan diarahkan gitu. Dan puskesmas yang di tempat atau di rumah sakit di tempat Anda melakukan vaksin tidak akan lepas tangan, pasti akan mengawasi terus-menerus seperti itu. Oke. Baik sahabat semuanya. Jadi sekarang ini informasinya bahwa sampai 15 juta orang yang sudah divaksin dan relatif kondisinya aman gitu ya. Aman, dan kemudian kalaupun ada 1-2 kemudian ada yang error, dan itu pun sudah mulai terantisipasi dengan baik ya, dengan tanggung jawab daripada pemerintah dan kemudian lembaga kesehatan terkait gitu ya. Baik sahabat semuanya, jadi hal ini
menjadi bukti bahwa memang vaksin itu memberikan dampak positif secara secara ya, secara kesehatan dan juga mungkin juga kepercayaan diri Ya. bahwa kita udah divaksin. Tapi tentu sekali lagi ini adalah bentuk ikhtiar kita ya, ikhtiar kita. Semua Allah yang menentukan. Gitu Ya, ya. betul. Selanjutnya Pak Dokter, mungkin yang bisa kita tanyakan itu adalah tentang bagaimana sistem yang mungkin akan dilakukan proses vaksinasi yang untuk terutama Damasraya itu. Contohnya mamanya kalau orang-orang umum itu mendaftar dulu atau memang sekarang itu lembaga-lembaga dulu dan sebagainya. Ya. Jadi karena vaksin ini jumlahnya terbatas, Ya. kita masih bergantung dengan negara lain, ya. Walaupun tahap penelitiannya di universitas-universitas kita di Indonesia sedang dilakukan, masih tahap penelitian. Kalau sudah siap, kita doakan cepat ya. Nah, dan kita bisa pakai dari produk negeri kita sendiri. Nah, tapi karena saat ini kita masih bergantung dari negara lain, jadi yang divaksin oleh pemerintah, kita pakai orang-orang yang garis terdepan atau orang-orang yang banyak ketemu orang, yang gampang menularkan. Contohnya tenaga kesehatan itu kan paling depan ya. Nah, kami pun kemarin divaksin paling pertama tuh. Mau nggak mau gitu. Ada divaksin percobaan ya. Ya kelinci cobaan lah ini ya kan. Nah, sama contoh kayak kemarin pertanyaannya tuh banyak tuh 3 halaman tuh. Ya, dari mungkin Pak Dokter yang mungkin alami mungkin juga di puskesmas Medareh itu ada nggak kejadian-kejadian yang memang setelah divaksin apa? Ada. Kejadian paling yang itu tuh yang maksudnya yang berefek paling biasa habis divaksin, habis itu ada yang jatuh pingsan. Nah, biasanya itu tuh karena apa tuh? Kebanyakan masalah psikis kalau saya lihat ya. Mental ya? Ya, itu dapat tuh nanti kalau mau sebelum divaksin kita periksa, tensinya biasanya berapa tensinya? 120 dok, kok sekarang 130? Terus kok ini nadinya kan nadi orang normal 60 sampai 100. Ini kok sampai 120 ya? Coba saya. Jadi pemeriksaan fisik itu tidak bisa membohongi. Walaupun bila kita tenang ternyata itu. Nah, biasanya habis itu pun paling jatuh 5 menit, habis itu minum teh. Nah, bisa bawa motor sendiri pulang. Itu kan artinya sebenarnya bukan vaksin. Ya, bukan itu vaksinnya, tapi berarti ininya ya. Kecemasan diri. Makanya jiwa tuh penting banget. Di kesehatan tuh 3 tuh yang penting tuh. 3 tuh nggak boleh berputus: badan, pikiran, dan jiwa. Apa beda badan dan jiwa? Bedanya badan dan jiwa ini, nah kalau badan ini kan bisa nampak, bisa diperiksa dengan alat tuh bisa gitu kan. Bisa nampak kalau tensi, kalau gula darah tinggi pakai alat itu bisa. Kalau sedangkan jiwa ini ibaratnya kalau mau lebih, kalau jiwa ini lebih ke masalah batin, kayak rasa kayak gitu. Nah, itu agak abstrak ya. Coba bisa kita ini misalkan makanya termasuk agak susah nih ilmu jiwa nih. Padahal penting soalnya kasusnya juga banyak. Nah, kalau sedang pikiran, yaitu pikiran itu tentang bagaimana berpikir bersitu. Nah, soalnya contohnya kayak gini nih. Kalau orang-orang yang anti vaksin nih, nah ini kayaknya masalahnya tuh ada 2 nih, di jiwa sama di pikiran. Ada orang kalau yang udah paham, udah tahu ilmunya, akhirnya dia mau divaksin. Wah, berarti pikirannya sudah terobati. Tapi kalau udah ngeyel, udah dibilangin kayak gini gak mau juga. Waduh, ini kayaknya udah jiwanya udah kena nih. Baik, sahabat semua, semakin menarik ya. Bahwa sesungguhnya bukan vaksin, karena memang sudah dari dia mikirin yang kekhawatiran terlalu tinggi, kecemasan terlalu tinggi karena mungkin ilmu yang kurang. Ya, bisa jadi karena edukasi juga kurang mungkin. Atau ilmu yang salah. Kalian WA nanti langsung di forward ke semua orang. Wah, padahal gak tahu itu ilmunya bener atau enggak.
kayak gitu. Nah, Ya, ilmu yang salah bisa jadi atau ilmu yang kurang dan juga mungkin edukasi yang kurang. betul. Ya, Iya. makanya kita hari ini sahabat semuanya, karena kita merasa edukasi ini kurang, kita datangkan dokter subuh ini ke channel Andalas Sedikit ya. Ternyata memang vaksin tidak terlalu tidak seberat dengan atau semomok dengan yang kita Iya. pikirkan selama ini. Jadi momok besar. Sahabat semuanya, kita tanya lagi dengan dokter subuh ini tentang bagaimana dengan orang-orang tua yang dia rentan, bagaimana dengan nanti juga anak kecil, bagaimana dengan yang dia kena penyakit jantung, ya kan, gula, asam urat. Iya. Jadi tahapannya setelah yang divaksin itu orang kesehatan, kemudian orang-orang kantoran, pelayan publik ya, Ya. Nah, kemudian yang guru-guru dan serta lansia setelah itu. Nah, malahan sebenarnya sebaiknya ini kenapa lansia yang kita berikan dulu? Tentu saja seperti lansia ini udah banyak komorbid penyakit-penyakit yang timbul saat dia sudah lanjut usia kan. Nah, misalnya dulu sehat-sehat, nanti tensi naik, terus gula timbul, sakit gulanya, sakit-sakit pinggang tuh, macam-macam lah kalau udah tua nih kan. Nah, itu hal yang sunatan ilahi ya, karena tubuh itu udah lemah. Nah, kita berikan itu karena ibaratnya memang bangunan itu udah mulai rapuh. Nah, makanya kita tambah pelindungnya itu dengan vaksin. Makanya kenapa orang-orang muda nih nanti aja dulu ya, non muda dan non yang pemuda yang non publik ya, yang pejabat publik ya, petugas-petugas publik ya, itu makanya terakhiran karena memang badannya kan masih kuat, masih sehat. Jadi nanti paling pun kalau kena COVID belum divaksin, paling gejalanya ringan seperti itu. Walaupun kita tetap harus hati-hati seperti itu karena ternyata COVID ini juga bisa mengalami mutasi. Nah, Iya. contohnya yang kasus yang yang hotnya itu kan India. tuh. Wah, sekarang udah hampir sekitar saya 300.000 atau 230.000 yang meninggal, sampai bingung mau nguburin di mana, bingung mau kremasi ya, dibakar di mana, seperti itu. Tetap harus hati-hati. Nah, jadi yang apalagi gitu, dok saya punya sakit gula, punya ini. Biasa itu malah nggak mau tuh di ini tuh. Padahal sebenarnya orang-orang yang kayak gitu tuh yang divaksin harusnya. Soalnya ketika dia nanti kena COVID, malah dia yang berat gejalanya. Yang berat, Orang yang sehat malahan kan ada perlindungan karena sistem imunnya masih kuat, tubuhnya kuat, bisa melawan kayak seperti itu. Nah, makanya kenapa kemarin waktu screening kan sebelumnya ada sampai 3 halaman. Dulu tuh tekanan darah itu yang boleh itu di bawah 140, sekarang di bawah 180. Udah boleh. Nah, dulu gula darah menjadi ini, sekarang dari screeningnya gula darah asal terkontrol, tubuh itu maksudnya masih bisa jalan, bisa ini fit lah, tidak ada sesak, nah itu boleh gitu. Gula darah sekarang udah jadi ini lagi. Jadi saya waktu screening itu kan saya belum nyuruh periksa gula darah tuh, pasien tuh kalau udah nggak mau divaksin itu pasti dibawa hasil labor. Dok, hasil labor saya 400. Waduh, ini kenapa baru periksa darah sekarang? Kenapa nggak periksanya waktu kemarin? Berarti artinya udahnya kan niatnya buat nggak vaksin. Seperti itu. Kemudian jantung juga boleh kok. Boleh ya? Boleh, asal terkontrol, berobat teratur ke dokter spesialis jantung atau penyakit dalam, boleh. Asalkan asma juga boleh, kan di situ kan asma, terus gangguan imunitas, terus kemudian jantung, terus kemudian tiroid, penyakit tiroid ya, penyakit hormon, asal terkontrol boleh. Nah, lansia itu juga itu pertanyaannya itu sama seperti itu, asal terkontrol, sehat, bisa berjalan, artinya kalau udah berjalan. Maksudnya terkontrol itu gimana? Terkontrol itu dia bisa hidup tanpa seperti orang sehat gitu. Nah, itu bisa. Nah, soalnya kita paling pemeriksaan fisik yang ini kan suhu sama tekanan darah tuh. Nah, di bawah 180, kemudian suhunya di bawah 37,5, nah, enggak demam ya. Nah, itu boleh kita berikan gitu. Soalnya kalaupun enggak terkontrol gula darah itu, misalnya ada orang yang 500 tapi dia tetap
nampak sehat tuh. Ada yang 500 karena tubuhnya itu memang udah lemah-lemahan, langsung koma. Nah, itu rumah sakit. Nah, tentu kan nggak mungkin lah kayak koma-koma itu kita vaksin kan. Ya. Nah, seperti itu. Asalkan terkontrol, minum obat teratur. Nah, kontrol itu ya. Hasil labornya nggak tinggi-tinggi lah. Kemudian kalau gula, terus minum obat teratur seperti itu. Nggak ada serangan akut. Nah, yang intinya itu serangan akut. Serangan akut itu contohnya gampangnya itu. Nggak ada sampai nyeri dada. Nggak ada. Nah, gampangnya gitulah. Soalnya pada dok, saya sesak dok. Coba saya lihat. Ya ibu itu tidak sesak dok. Kalau sesak tuh gitu, napasnya tuh kencang. Kalau ibu itu nyesak mungkin, menyesak. Oke, gitu. Bukan sesak. Nah, asalkan terkontrol, kita bisa vaksin. Aman dah. Baik, sahabat semuanya, jadi semakin jelas bahwa sesungguhnya memang vaksin memberikan hal yang salah satu bentuk ikhtiar kita dalam rangka mencegah penyakit ataupun pandemi COVID-19 ini. Dan ini sekali lagi hanya ikhtiar, dan kita yang bisa kita lakukan sebagai hamba ini ya hanya ikhtiar dan doa. Ikhtiar yang kita lakukan hari ini dengan vaksin, dan tentu doa jangan pernah tinggalkan. Begitu ya, Dok? Ya betul. Doa sebagai bentuk doa itu yang menjalankan syariat-syariatnya ya sesuai yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan kemudian memohon kepada Allah semoga Allah melindungi kita. Baik, Pak Dokter, kayaknya saya pikir sudah clear bahwa kenapa kita divaksin sudah terjawab, apa itu vaksin sudah terjawab, dan kemudian bagaimananya tentang vaksin itu, kehalalannya, keamanannya udah clear, dan kemudian yang ditakutkan selama ini oleh masyarakat ya tentang bahwa vaksin itu mengakibatkan ini mengakibatkan itu, ternyata itu hanya ya kalau hanya sebagian orang, 1, 2, 3 orang, dan kalaupun iya maka Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap ini, begitu ya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada pesan untuk masyarakat semua. Ya, pesan saya, COVID-19 ini belum selesai. Kita tetap harus selalu hati-hati, protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, ya. Masker boleh kok dilepas kalau asalkan di ruangan itu cuma beberapa orang, cuma kita-kita aja saudara gitu ya. Dan berjaga jarak. Nah, jadi tidak selalu harus masker, tapi kalau memang misalnya mau keluar, mau ketemu orang banyak, mau ke tempat berumum, pakailah masker. Nah, kemudian menjaga jarak, dan jangan lupa makanan bergizi. Nah, makanan bergizi, minum yang cukup, istirahat yang cukup. Dan walaupun sudah divaksin, protokol kesehatan tetap harus selalu dijaga. Yang kita sampaikan tadi ya, gampangnya 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, gampangnya itu. Dan carilah sumber informasi dari tempatnya dan ahlinya gitu. Ya, kami akan selalu kok, terutama saya di Puskesmas Sungai Dareh dan teman-teman kami semua yang saya rasa semuanya ya petugas kesehatan yang ada di Indonesia ini siap untuk menjawab pertanyaan gitu. Kalau ada yang diragukan gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Subuh yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya. Jadi sahabat cendikia, sekali lagi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita menunjukkan bahwa diri kita ini hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang dhaif. Tugas kita sekali lagi hanya ikhtiar. Keikhtiaran kita itu menunjukkan kelemahan kita, ya. Doa dan ikhtiar itu menunjukkan kelemahan kita. Kita tak nggak bisa apa-apa, hanya doa dan ikhtiar. Semuanya Allah yang menentukannya. Demikian saja, terima kasih. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus mencari ilmu dan bekerja, belajar, kemudian bertindak sesuai dengan ilmu-ilmu kita dan pemahaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.